Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta para hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan panjang umur. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas kehadirannya di acara yang luar biasa ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Munji Setiawan. Saya di sini sebagai Kepala Bidang Personalia. Di sini saya mewakili dari Direktur Lembaga Pendidikan Islam Al-Furqan Kasingan Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Tentunya ini menjadi kehormatan bagi kami dan juga saya sangat berterima kasih kepada pihak penyelenggara atas kegiatan yang luar biasa hebat dan positif kali ini. Tak lupa kami pun berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selalu mensupport kegiatan apapun di lembaga kami. Dan terakhir ada ucapan selamat dan sukses kepada anak-anak kami, tiga anak hebat yang nanti akan mempresentasikan atau menampilkan karya mereka ya Bu ya, karya mereka terkait dengan literasi. Nah, untuk kali ini saya ditemani oleh Bu Diana selaku guru yang ada di Lembaga Pendidikan Islam Al-Furqan. Silakan Bu Diana. Terima kasih Pak Munji. Selamat pagi. Selamat pagi untuk para Bapak Ibu hadirin. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya adalah guru di SD Islam Al-Furqan Rembang. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kami atas kesempatan yang luar biasa dan langka ini untuk diberikan kepada anak-anak sekalian, anak-anak kami terutama ya, karena bagi kami ini adalah kesempatan yang tidak ada duanya ya Pak ya, yang cukup luar biasa dan dapat menguji keberanian mereka dalam memperkenalkan karya mereka agar mereka lebih percaya diri atas kemampuan mereka. Pada kesempatan ini juga kami berharap dapat menceritakan secara singkat tentang program literasi yang ada di sekolah kami. Bisa tolong diceritakan Pak Munji tentang program apa saja sih yang ada di sekolah SD Islam Al-Furqan? Oke, sebelum masuk ke program nih Bu Diana, tadi kan kita mungkin yang di rumah belum pada tahu nih kegiatan ini tuh kegiatan apa sih? Atau mungkin temanya apa gitu? Oh iya, maaf saya lupa. Jadi ini adalah lomba menulis, ajang menulis tingkat internasional yang bernama International Youth Literature Reading and Writing yang diselenggarakan oleh organisasi Telstrof Children's Literature. Acara ini juga cukup baik ya, cukup positif karena dapat menjadi wadah bagi anak-anak yang suka berkarya untuk menyalurkan hobi dan talenta mereka. Berarti sangat luar biasa positif kegiatan ini. Mungkin ini satu jalur dengan kami gitu. Kami pun juga yang tadi Bu Diana bilang, kita ada program literasi yang ada di sekolah, terutama terkait dengan pembiasaan anak-anak di sekolah. Bagaimana anak-anak belajar tentang membaca, kemudian menulis, literasi, kemudian bagaimana mereka belajar public speaking yang baik, kemudian bercerita di depan umum dan sebagainya. Dan itu pun kita lakukan setiap hari. Kemudian kita juga ada program unggulan atau program yang menarik, yaitu terkait dengan bahasa. Jadi kita pun juga ada pembiasaan penggunaan bahasa dalam keseharian mereka, yaitu 4 bahasa. Ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, sampai dengan bahasa Arab, yang tentunya ini menjadi poin plus untuk lembaga kami tentunya. Kemudian Bu Diana, mungkin kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di sekolah itu tidak luput dari kerjasama antara guru, peserta didik, atau anak-anak juga. Kemudian orang tua pun juga terlibat. Jadi bukan cuma
elemen-elemen yang ada di sekolah saja gitu. Nah, seperti halnya kemarin ya, mungkin beberapa bulan lalu kita telah mengadakan kegiatan pelatihan guru ya, pelatihan guru yang notabene itu dikhususkan buat guru itu sendiri untuk kegiatan belajar dan juga untuk anak-anak belajar juga gitu. Nah, kira-kira Bu Diana terkait dengan literasi nih ya, ada nggak sih rekomendasi buat Bapak Ibu semuanya atau mungkin untuk anak-anak semuanya terkait dengan bahan bacaan sih yang menarik gitu, karena kan biasanya bahan bacaan itu agak sulit gitu ditemui, terutama mungkin ketika memang dari segi bahasa atau dari segi apapun itu suka berbeda gitu. Oh iya. Jadi untuk anak-anak sekalian yang suka membaca, kalau saya pribadi ya Pak ya, merekomendasikan untuk memilih buku yang memiliki pertama cerita yang imajinatif, dalam artian menggugah fantasi atau imajinasi pada anak-anak. Kita tahu bahwa anak-anak itu suka berimajinasi saat mereka sendirian atau sedang bersama teman-teman. Seperti buku dari Roald Dahl, The Chocolate Factory, yang Charlie and the Chocolate Factory itu sangat menggugah imajinasi karena topiknya juga cukup menarik ya Pak ya. Berarti memang temanya benar-benar anak-anak banget gitu ya. Lalu ada buku The Tale of Peter Rabbit. Ini buku yang cukup populer karena juga tidak hanya membawa cerita yang menarik, tapi juga pasti ada moral story-nya di bahan bacaan tersebut. Lalu ada buku dari Ella Meek yang berjudul Be Plastic Clever. Buku ini menceritakan atau mengajak anak-anak tentang kepedulian terhadap polusi plastik. Jadi mereka bisa tahu apa sih polusi plastik itu dan bagaimana mereka bisa mengambil tindakan kecil yang bisa mereka kontribusi untuk mengurangi plastik tersebut. Intinya setiap buku, setiap bahan bacaan itu pasti mengandung makna, kemudian ada mungkin ada hal yang pasti akan dipelajari oleh anak-anak, bisa imajinatif, informatif dan sebagainya. Tentunya punya hal-hal yang luar biasa hebat. Makanya buat anak-anakku semuanya dan mungkin buat Bapak Ibu semuanya, ini pun jadi penting ketika memang literasi menjadi hal yang dasar untuk kita mengenal atau menjelajah dunia gitu. Ya, betul setuju sekali. Ya? Tidak panjang lebar, mungkin selanjutnya nanti anak-anak kita akan presentasikan hasil karya mereka yang luar biasa, mulai dari nanti mungkin ada puisi, ada cerita pendek sampai dengan pantun yang menjadi identitas kita yang ada di Indonesia tentunya. Mungkin itu saja Ibu ya yang mungkin kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Queen Faiza Munawar. You can call me Queen. I'm 11 years old. I study at SD Islam Al Furqan Rembang, Central Java, Indonesia. I like swimming and playing badminton. I want to be an interior designer. I joined these competitions to challenge myself, so I can think out of the box and be free from my comfort zone. Besides that, I want to have more experience by joining international competitions like this and meet participants from around the world. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan puisi yang berjudul Mengejar Mimpi. Aku mungkin sosok yang lemah dan terduduk lesu di depan meja belajar. Mataku nanar menatap bayangan buku yang penuh guratan pensil. Bolehkah ku katakan bahwa aku sedang lelah? Lelah dengan problema dalam diri yang terkadang menghantui. Menggapai mimpi memanglah sulit dan melelahkan. Namun, sekali melihat wajah bungah ayah bunda,
aku berpikir untuk bangkit kembali. Bangkit dari kesusahan pikiran yang kualami. Ada banyak harapan yang harus kucapai. Banggakan kedua orang tuamu dan kejar mimpimu. Itulah yang terlintas di pikiranku saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Dimas Alfurqan Wiono. You can call me Dimas. I am a 5th grader of Al-Furqan Islamic School, Rembang, Indonesia. I love animals and I have many pets at home. I also like to play outside, like cycling, swimming, running, and sports. I like pantun because it is an Indonesian cultural heritage that we should keep. I hope people like my pantun and they get motivation and inspiration from it. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pantun. Buah kecapi jarang dimakan. Kalau dimakan rasanya lumayan. Teruslah bermimpi wahai kawan. Gantungkan impian setinggi awan. Jalan-jalan ke pasar minggu. Jangan lupa beli jambu dan mangga. Jangan menyerah, raihlah mimpimu. Agar nanti orang tuamu bangga. Anak pintar karena belajar. Bersama kita selalu bisa. Cita-cita harus dikejar. Kuatkan usaha dan juga doa. Minum teh selagi hangat. Enaknya dimakan sama kue donat. Tiap pagi harus penuh semangat. Hadapi tantangan yang semakin berat. Dari Semarang ke Balikpapan. Naik kereta membawa kudapan. Dari sekarang buat persiapan agar indah di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Kansa Zafira Laraina. You can call me Kansa. I'm 11 years old. I study at SD Islam Al-Furqan Rembang, Indonesia. I like to draw or paint. I want to become a doctor and an artist. I joined this competition to share about my stories and hobbies. I also want to challenge myself to try something new. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar mimpi. Hai, kenalin, namaku Kansa. Aku pernah bermimpi menjadi seorang pelukis. Saat aku kecil, aku bermimpi menjadi pelukis yang mempunyai banyak koleksi. Semua lukisanku sangatlah bagus dan indah. Aku ingin lukisanku terkenal dan menjadi pelukis yang menginspirasi banyak orang. Aku mencoba menggambar sejak aku berumur 5 tahun. Aku tahu gambaranku tidak sebagus orang lain, tetapi aku tetap berusaha sampai sekarang. Saat aku kecil, aku bertanya kepada diriku sendiri, apa bakatku, apa sih prestasiku, bagaimana cara menemukan bakat dan prestasiku. Aku mencoba semua hal, menyanyi, menari, bermain bola, make up, menulis, dan mewarnai. Tetapi dari semua hal itu yang paling aku yakini adalah menggambar. Pertama kali aku menggambar, aku sangat menikmatinya. Sampai sekarang menjadi hobiku.
Setiap aku selesai menggambar, aku selalu bertanya kepada ibuku, "Ibu, apakah ini bagus?" Ibuku menjawab, "Wah, bagus sekali." Mulai saat itu, aku suka sekali menggambar, khususnya kuda poni. Sedikit demi sedikit, aku merasa sudah berhasil. Lukisanku indah, realis, dan beberapa kali mengikuti pameran. Ibu dan ayah sangat mendukung dari kecil sampai sekarang. Semua kebutuhanku pasti dipenuhi. Aku merasa menjadi anak yang belum percaya diri. Aku selalu overthinking terhadap apa yang orang lain bicarakan. Tetapi aku ingat kata-kata yang ibuku katakan, "Tetap semangat, kembangkan kreativitasmu dan jangan ragu." Aku harap aku bisa menjadi lebih baik ke depannya.